Tangerang sekitar tahun 1995. Hari itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ilham yang masih berusia 10 tahun sudah bersiap untuk mandi di sumur belakang rumahnya. Setelah selesai menimba air dari sumur tua yang ada di samping kandang ayam, Ilham pun masuk ke dalam kamar mandi yang berdindingkan seng gelombang serta beratapkan genting tanah berlumut. Akan tetapi, belum sempat dia menyiram tubuhnya, tiba-tiba saja Jamal memanggilnya dari kejauhan. "Ham, Ilham, jangan mandi dulu Ham. Tolong turunin layangan gua dulu dong. Anginnya udah kagak kenceng, ntar dia nyublek lagi," seru Jamal yang merupakan kakak kedua dari Ilham. "Dah, emangnya lu mau kemana sih bang? Orang gua udah buka baju ini," balas Ilham dengan kesal. "Gua mau nonton bola di kampung Gaga. Anak-anak yang lain udah pada jalan tuh," ujar Jamal menjelaskan. "Tolong ya Ham, keburu jauh no yang lain. Nah sekarang lu cepetan dah ke kebun," imbuh Jamal yang langsung berlalu pergi. Ilham hanya bisa mendengus kesal, tapi karena sudah terbiasa dengan kelakuan kakaknya itu, mau tidak mau dia pun menunda mandinya, lalu mengenakan kembali bajunya dan keluar dari kamar mandi. Karena hari sudah semakin sore, Ilham pun berlari melewati gang sempit di samping rumahnya menuju kebun palem tersebut. Walaupun tidak terlalu jauh dari rumahnya, tapi kebun itu terkenal angker dan mulai membuat Ilham merasa takut. Langkah kaki Ilham menggema lirih di jalan tanah yang sepi. Angin sore yang tadi sejuk, kini terasa dingin dan berat. Daun-daun palem di kejauhan bergoyang pelan, tapi anehnya, suara gemerisiknya tidak terdengar. Saat memasuki batas kebun palem, Ilham pun memperlambat langkahnya. Udara di sana mulai berbeda, seperti lebih lembab dan berbau aroma aneh. Bau yang mengingatkannya pada kamar kakeknya yang penuh dengan buku-buku tua yang sudah tidak terpakai lagi. Dan meski langit di atas masih memancarkan cahaya jingga, kebun itu terasa seperti berada di balik tirai, remang dan redup seakan sinar matahari ragu untuk masuk ke sana. Ilham terperanjat saat dia melihat layangan burung milik Jamal sudah tersangkut di pucuk pohon palem yang paling tinggi. Ekor layangan itu melambai pelan seperti mengundang, tapi yang membuat Ilham lebih gelisah bukanlah layangannya, melainkan suasana kebun itu sendiri. Biasanya, dia bisa mendengar suara burung, jangkrik, atau ayam tetangga yang sering nyasar ke kebun. Tapi kali ini hening. Hening yang bukan sekedar sepi, tapi semacam hening yang menekan dan perlahan membuat telinga terasa berdengung. Seolah-olah seluruh pohon palem yang ada di sana mengeluarkan suara. Ilham berjalan perlahan melewati rumpun pisang yang tumbuh liar di tepi kebun. Dan salah satu daunnya yang sudah mengering menampar lengannya hingga membuatnya terlonjak seperti baru disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling untuk memastikan jika tidak ada sesuatu yang menakutkan di sana. Lalu setelah itu, dia kembali berjalan dan mendekat ke arah pohon palem, tempat di mana layang-layang berukuran besar itu berada. Langkah Ilham terasa berat saat dia mulai mendekati pohon palem itu. Setiap hentakan kakinya menimbulkan suara lirih di tanah kering. Namun gema samar dari langkahnya terdengar seperti datang dari arah lain juga. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari balik semak. Sesampainya di depan pohon palem tempat layangan itu berada, Ilham mendongak. Layangan itu menggantung lesu, tersangkut di antara pelepah palem yang melengkung seperti tangan raksasa. Ujung ekornya sudah tidak bergerak lagi, menjuntai diam dan menyentuh batang pohon. Tapi saat Ilham memperhatikannya lebih seksama, dia merasa ekor itu seperti bergerak pelan-pelan. Bukan karena angin, melainkan seperti digerakkan oleh sesuatu. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja tengkuknya terasa dingin, seperti ditiup dari belakang. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa di sana, selain bayangan pohon dan kabut tipis yang kini mulai melata pelan di tanah, membuat pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih gelap
dan mulai terlihat samar. Rumpun-rumpun semak di antara palem itu seperti menebal, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Tapi Ilham memaksakan diri untuk tetap tenang. Dia hanya ingin mengambil layangan itu dan pergi. Perlahan-lahan dia mulai memanjat batang pohon palem yang kasar, mengabaikan rasa perih di telapak tangannya yang tergesek kulit pohon. Tapi saat baru mencapai setengah tinggi pohon, dari kejauhan terdengar suara gemuruh angin besar yang disertai dengan dedaunan kering yang mulai berterbangan. Dan tidak lama kemudian datang pusaran angin yang mulai mengitarinya. Karena merasa panik akan apa yang dilihatnya, Ilham pun memutuskan untuk kembali turun. Dia tidak lagi memperdulikan rasa sakit di kaki dan tangannya akibat gesekan dengan batang pohon yang didekapnya erat. Dan setelah kedua kakinya kembali menginjak tanah, pusaran angin semakin cepat mengitarinya hingga membuat pandangannya kabur. Dan perlahan, batang-batang pohon di kebun itu tertiup oleh angin yang mulai menghitam. Walau rasa takut sudah menyelimutinya, namun Ilham tetap berusaha tenang. Dan di tengah-tengah suasana yang mencekam itu, Ilham pun teringat pesan guru mengajinya untuk mengumandangkan azan ketika ada angin besar di sekitarnya. Ilham menarik nafas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang memburu. Di tengah pusaran angin yang menderu dan memekakan telinga, dia memejamkan mata sejenak lalu membuka mulutnya perlahan. Akan tetapi, suaranya tercekat, tenggorokannya seolah dicekik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Udara terasa semakin berat dan dingin, seperti menggumpal di dadanya. Dia mencoba lagi untuk memaksakan suaranya keluar, namun semuanya sia-sia. Suaranya seolah menghilang hingga dia tidak bisa mengumandangkan azan. Ilham tersedak, matanya terbelalak, nafasnya memburu seperti orang tenggelam. Angin yang berputar di sekelilingnya kini bukan hanya mengguncang tubuhnya, tapi juga menariknya dan membawanya masuk ke pusat pusaran yang semakin menghitam dan rapat. Setelah beberapa saat semua terasa hening, angin lenyap, suara pepohonan, dedaunan, bahkan nafasnya sendiri seolah hilang. Dan dalam sepersekian detik, tanah di bawah kakinya seolah bergetar seperti dimuntahkan dari perut bumi. Ilham tersentak ketika dia menyadari jika dia sudah tidak lagi berdiri di kebun palem milik tetangganya itu. Di sekelilingnya kini terbentang tanah lapang, luas dan berumput pendek, dengan langit jingga lembut yang aneh. Di tempatnya berada seolah tidak menunjukkan waktu tertentu, tidak sore dan tidak juga malam, hanya langit yang tenang tapi tidak wajar. Udara di tempat itu hangat dan beraroma bunga, berbeda jauh dari bau tanah basah dan daun kering sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan, di sana banyak anak-anak yang berlarian, tertawa, berkejar-kejaran, saling melempar ilalang, bermain petak umpet, bahkan bermain congklak di tanah. Dan ada juga yang duduk melingkar sambil berceloteh riang. Mereka semua tampak seumuran dengan Ilham, dan sebagian malah terlihat lebih muda lagi. Ilham masih berdiri kaku di tengah tanah lapang itu. Tubuhnya membeku oleh kebingungan dan keganjilan yang perlahan-lahan mencengkram pikirannya. Meski suasananya tampak seperti dunia anak-anak yang ceria dan damai, namun semuanya terasa seperti sesuatu yang lain. Belum hilang kebingungan yang mencengkram pikirannya, tiba-tiba saja seorang anak laki-laki seusia Ilham berlari ke arahnya. Dan tanpa berkata apa-apa, anak lelaki itu langsung meraih tangan Ilham lalu mengajaknya pergi dari tempat itu. "Kamu jangan lama-lama di sini, nanti kamu gak bisa pulang," bisik anak laki-laki itu sambil terus berjalan dan menuntun tangan Ilham. Ilham pun mengikuti langkah anak itu dengan tubuh setengah gemetar. Pegangan tangannya terasa dingin namun tegas. Kakinya bergerak tanpa sempat berpikir panjang, hanya mengikuti gerakan anak tersebut yang seolah tahu persis kemana mereka harus pergi. Ilham dan anak lelaki yang sedikit lebih tinggi darinya itu berjalan dengan langkah cepat menembus kerumunan anak-anak lain yang seolah tidak menyadari kehadiran mereka. Meski bahu Ilham beberapa kali bersentuhan dengan kerumunan itu.
Mereka terus berjalan melintasi tanah lapang yang rasanya tidak berujung. Semakin jauh dari titik awal, Ilham mulai melihat keanehan-keanehan lain yang membuat bulu kuduknya meremang. Keanehan pertama yang dilihatnya adalah seekor burung yang sangat besar tampak diam di udara. Sayapnya terbentang tapi tidak pernah mengepak. Di sisi lain, bayangan dari anak-anak yang bermain terlihat memanjang ke segala arah. Padahal cahaya hanya datang dari satu arah saja. Dan di kejauhan, suara tawa anak-anak mulai melambat, seperti diputar dalam kecepatan rendah, lalu bercampur dengan bunyi gemeretak kering seperti kayu tua yang dipatahkan. Anak lelaki itu menuntunnya ke sebuah celah kecil di antara dua batu besar yang tampak seperti gerbang alami. Di balik celah itu tampak lorong tanah sempit yang diapit oleh semak-semak tinggi yang berduri. Lorong itu tampak jauh lebih gelap dibanding tanah lapang yang baru saja mereka tinggalkan. Sebelum memasuki lorong itu, anak tersebut menoleh ke arah Ilham. Wajahnya masih muda, tapi sorot matanya terlihat sangat tua, seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal yang tidak seharusnya dilihat. "Saya juga dulu seperti kamu. Ada yang membawa saya ke sini," ujar anak laki-laki itu pelan, namun suaranya terdengar berat. "Tapi waktu itu saya nggak sadar. Saya terlalu lama bermain di sini. Dan sekarang saya cuma bisa bantu orang lain supaya nggak ikut terjebak di sini." Imbuhnya lagi yang sontak membuat Ilham terkejut. "Jadi sekarang ini kita lagi nggak di dunia nyata, Bang?" Tanya Ilham dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. "Iya, kita lagi ada di dunianya makhluk gaib," balas lelaki itu sambil menatap ke arah lain. Ilham hendak bertanya kembali tentang bagaimana lelaki itu dapat terjebak di sana. Tapi tiba-tiba suara tawa anak-anak di belakang mereka berubah. Tidak lagi ceria, tapi terdengar nyaring, melengking dan menyatu seperti suara banyak mulut tertawa dari dalam satu tenggorokan. Ketika Ilham menoleh, dia melihat semua anak-anak yang tadinya bermain kini berdiri mematung. Wajah-wajah mereka kosong, namun tersenyum lebar dengan tubuh mereka yang tidak bergerak, tapi kepala mereka mulai miring ke satu sisi. "Sekarang kamu jalan lurus ke depan sampai kamu ngelihat ada cahaya kecil. Nah, lewat cahaya itu kamu bisa kembali ke dunia nyata," ujar sosok lelaki itu lagi. Ilham terpaku di tempatnya, hatinya berdegup kencang bukan lagi karena bingung, tapi karena ketakutan yang semakin menekan dada, begitu kuat hingga nafasnya terasa sesak. "Kenapa abang gak ikut balik ke dunia kita, Bang?" Tanya Ilham dengan suara gemetar. "Saya udah gak bisa balik lagi, karena saya udah lama banget di sini. Doain aja ya, biar saya bisa ke alam di mana saya seharusnya berada," balas lelaki kecil itu yang membuat Ilham merasa sedih. "Sekarang cepet, kamu jalan lurus aja ke depan dan jangan lagi nengok ke belakang," imbuhnya lagi sambil menoleh ke arah di mana anak-anak lain yang kini terlihat mulai menyeramkan. "Makasih ya, Bang," balas Ilham sambil menundukkan kepalanya. "Iya, sama-sama. Dan ingat ya, jangan nengok ke belakang. Kalau ada suara yang manggil nama kamu, diemin aja. Jangan disautin," ujar sosok lelaki itu lagi. "Oh iya, Bang. Nama abang siapa?" Tanya Ilham sebelum dia melangkah pergi. "Nama saya Ridwan," balas anak lelaki itu sambil tersenyum. Ilham menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang masih memburu kencang. Setelah mendapatkan jawaban dari anak lelaki bernama Ridwan itu, dia menoleh sekali lagi ke wajahnya untuk mencoba mengingat dengan baik, seolah ingin menyimpan wajah itu dalam-dalam agar tidak melupakannya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, Ilham memutar tubuhnya dan mulai melangkah ke dalam lorong gelap yang dipenuhi duri dan semak. Langkah Ilham terasa berat bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena ketakutan yang menyelimutinya dari segala arah. Setiap langkah membawa Ilham semakin jauh dari suara tawa palsu di tanah lapang itu. Namun suara itu tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, dia mulai mendengar hal-hal lain seperti suara gemeretak cabang patah, desir nafas dari sela-sela semak berduri, dan desis lirih seperti seseorang membisikkan namanya terus-menerus.
Semakin jauh dia berjalan, Ilham pun mendapati adanya titik cahaya di jalan setapak yang kanan dan kirinya terdapat semak belukar. Akan tetapi, belum sempat dia mendekati titik cahaya itu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ketika ada tangan hitam dengan kuku tajam mencengkram kaki bagian kanannya. Ilham pun terjatuh dan semakin ketakutan. Dia mencoba untuk melepaskan cengkeraman itu, namun usahanya sia-sia. Hingga akhirnya sosok Ridwan datang dan membantunya. Ridwan yang muncul dari balik semak-semak tanpa ragu langsung menerjang makhluk hitam yang mencengkram kaki Ilham. Tangan-tangan kecilnya tampak memancarkan cahaya samar yang membuat kulit makhluk itu berasap, lalu terdengar desis menyakitkan dan tangan hitam itu perlahan melonggarkan cengkramannya. Ilham merangkak menjauh, lututnya tergesek dengan tanah dan ranting, tapi dia tidak peduli. Matanya hanya terarah pada Ridwan yang kini berdiri membentengi tubuhnya. Sementara itu, makhluk yang bentuknya separuh bayangan dan separuh daging yang membusuk keluar dari dalam tanah, lalu menggeliat mundur sambil mengeluarkan suara yang tidak menyerupai hewan atau manusia. Wajahnya tidak bisa dikenali, hanya berupa gumpalan hitam dengan mulut lebar yang terus membuka, menampilkan barisan gigi-gigi yang tajam. Ridwan mengangkat tangannya dan dari telapak tangan itu muncul cahaya temaram mirip cahaya kunang-kunang yang menyatu dan mengembang seperti bola. Cahaya itu dilemparkannya ke arah makhluk tersebut dan seketika semak-semak di sekeliling mereka terbakar oleh nyala putih aneh yang tidak menghanguskan apapun namun menyapu bersih semua bayangan. Makhluk itu menjerit lalu ambruk dan menghilang menjadi kabut gelap yang terhisap ke dalam tanah, menyisakan bekas gosong yang tidak sempurna di tempat dia menghilang. Tanpa membuang waktu, Ridwan kembali meraih tangan Ilham dan menariknya untuk berdiri. Meski tubuhnya masih gemetar dan nafasnya belum teratur, Ilham kembali melangkahkan kaki di jalan setapak yang seolah tidak berujung itu. Kali ini lebih cepat. Dia tahu jika terlalu lama di tempat itu, bahaya akan kembali mengintai. Makhluk-makhluk penghuni tempat itu tidak akan membiarkan Ilham pergi begitu saja. Sementara itu, Ridwan terus berada di belakang Ilham untuk memastikan jika dia akan sampai pada cahaya yang menjadi pembatas antara dua dunia itu. Ilham terus berlari meski kakinya mulai terasa berat dan nafasnya semakin sesak. Jalan setapak yang dilaluinya pun kini seolah berubah. Tanah yang tadinya hanya keras dan berbatu kini tertutup lapisan tipis kabut putih yang menggantung rendah, menutupi sebagian pandangan langkahnya. Kabut itu dingin, menyusup ke kulit dan membuat tubuhnya menggigil, namun dia tidak berani berhenti. Di sekelilingnya semak berduri bergoyang tanpa angin. Dari sela-selanya, kadang muncul kilatan merah menyala mengawasinya dalam diam. Langit di atasnya semakin gelap seperti senja yang ditelan malam sebelum waktunya. Udara jadi lebih padat dan suara di sekelilingnya seperti diredam, hanya menyisakan bunyi degup jantung dan langkah yang tergesa. Akan tetapi di balik semua kengerian itu, cahaya di depannya terlihat semakin jelas. Cahaya itu kini berbentuk seperti celah sempit namun terang, seperti sobekan di langit malam yang memperlihatkan dua dunia di baliknya. Ilham tahu itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk kembali ke dunia nyata. Tapi seiring dia mendekat ke arah cahaya itu, tanah mulai bergetar. Retakan-retakan kecil muncul di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dari dalam retakan itu muncul tangan-tangan berwarna hitam pekat, kurus dan bergerigi merangkak keluar seperti akar busuk. Tangan-tangan itu mencoba menjangkau, menarik dan menjegal langkah Ilham. Tapi Ridwan yang terus mengikutinya dari belakang memancarkan aura samar dari tubuhnya yang entah bagaimana membuat makhluk-makhluk itu menghindar. Namun semakin mereka berdua mendekati kilauan cahaya itu, makhluk-makhluk yang lebih besar kini mulai muncul. Sosok-sosok tinggi tanpa wajah berdiri diam di antara kabut. Beberapa dari mereka memiliki bentuk seperti anak-anak, tapi tubuhnya terlalu panjang. Lehernya terlalu tipis dan gerakannya terlalu tenang. Mereka tidak mengejar, hanya menonton, namun sorot matanya membuat nafas Ilham tercekat. Beberapa langkah sebelum mencapai cahaya, tanah di hadapannya kembali terbelah. Kali ini celahnya besar dan dalam,
seperti mulut yang siap menelan siapapun yang berani melompat. Ilham berhenti sejenak, tapi Ridwan datang dari belakang dan tanpa berkata apa-apa langsung mendorong Ilham ke arah depan. Tubuh Ilham melayang terjun ke dalam udara sebelum cahaya. Saat dia melewati celah itu, semuanya terasa seperti memperlambat. Suara, gerak, dan bahkan pikirannya. Dia melihat Ridwan berdiri di sisi lain jurang. Tubuhnya mulai mengabur, menyatu dengan kabut. Dan beberapa detik kemudian, tubuhnya terhempas ke tanah yang keras dan dingin. Kini, udara terasa nyata. Tanah basah menyentuh pipinya, dan bau rerumputan kembali menusuk hidungnya. Ilham membuka matanya dan melihat langit sore yang keruh, dengan matahari yang mulai turun di ufuk barat. Di sekelilingnya, kebun palem berdiri diam seperti sebelumnya. Ilham pun bangkit perlahan sambil merasakan nyeri pada lututnya. Pakaiannya kotor dan rasa haus serta lapar mulai membuat tubuhnya gemetar. Namun saat dia menengok ke samping, sebuah layangan kecil dari daun jati tergeletak di tanah dengan tali yang tampak kusut. Ilham menatap benda asing itu sangat lama. Lalu terdengar bisikan angin melewati pohon-pohon tinggi membawa suara yang sangat dikenalinya. "Saya cuma bisa bantu orang lain biar bisa balik lagi ke dunia nyata," ujar suara samar yang tidak lain adalah suara Ridwan. Langit terlihat mulai gelap. Ilham berdiri menatap layangan itu sekali lagi, lalu berjalan pulang dengan langkah berat. Tapi jauh di dalam hatinya ada rasa hangat. Dia tahu Ridwan masih ada di sana, menjaga jalan itu agar tidak ada anak lain yang tersesat dan tidak bisa pulang. Sesampainya di depan rumah, Ilham dibuat terkejut ketika sudah banyak orang yang ada di teras rumahnya. Tidak hanya di sana, tapi juga sampai di dalam ruang tamu rumah. Ilham terpaku, matanya menatap kerumunan orang yang tidak asing baginya. Para tetangga-tetangganya dan saudara-saudara dari ayah dan ibunya serta beberapa teman dan bahkan guru ngajinya. Semua duduk bersila, sebagian menunduk dalam doa, sebagian lagi membacakan ayat-ayat suci dengan suara pelan dan menyayat. Di tengah ruangan, tampak selembar kain putih terbentang di atas permadani dan di atasnya terdapat bingkai foto kecil dengan tulisan yang Ilham sendiri tidak bisa membaca dengan jelas dari kejauhan. Tubuhnya terasa dingin dan langkahnya goyah saat dia melangkah masuk ke teras. Dan ketika dia mengucapkan salam, semua orang terkejut melihat Ilham yang sudah 7 hari menghilang tanpa jejak. Ketika suara Ilham menggema pelan dari depan teras, seketika suasana rumah itu seperti diremuk oleh keheningan yang datang tiba-tiba. Bacaan surat Yasin berhenti di tengah ayat, suara tangis tertahan membeku dan semua kepala menoleh bersamaan ke arah pintu. Mata-mata yang basah menatap sosok kecil yang berdiri kaku di ambang rumah. Dengan pakaian yang lusuh, tubuh berdebu dan mata yang tampak lebih tua dari usianya. Beberapa orang langsung berdiri. Ibunya yang semula duduk lemas di dekat bingkai foto itu menoleh, dan begitu melihat wajah putranya yang nyata berdiri di depan matanya, dia berteriak lirih lalu terjatuh sambil menangis keras. Ayah Ilham menyusul berlari dan langsung memeluk Ilham erat, seolah memastikan bahwa ini bukanlah mimpi dan bukan pula halusinasi yang dibentuk oleh duka dan kerinduan. Pelukan itu berlangsung lama. Tubuh Ilham yang kurus dan dingin terhempit di antara dada ayahnya yang bergetar menahan tangis, dan tangan-tangan tetangga yang mulai merapat menyentuh bahunya, mengelus kepalanya dan menepuk pelan punggungnya. Tidak ada suara selain helaan nafas berat dan isak tangis yang kini menyebar seperti gelombang di seluruh ruangan. Orang-orang memandangi Ilham dengan campuran rasa syukur dan ketakutan, seolah anak itu telah kembali dari dunia yang tidak terjangkau manusia. Seseorang dengan tangan gemetar mematikan pengeras suara yang sejak tadi melantunkan ayat-ayat suci. Seseorang lainnya membereskan bingkai foto yang sebelumnya diletakkan di atas kain putih. Kain itu dilipat dengan ragu, seperti ada beban yang belum selesai. Sementara sebagian tamu memilih berdiri menjauh, memberi ruang bagi keluarga Ilham, dan sebagian lainnya tetap berdiri mematung.
dan masih dikuasai oleh keterkejutan karena merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ilham berdiri di tengah semua itu, tubuhnya sedikit limbung, matanya menyapu ruangan. Ilham berdiri di tengah semua itu dengan tubuh yang sedikit limbung. Dia melihat di sudut ruangan, sepasang baju koko miliknya tergantung dengan rapi. Mungkin itu semua dipersiapkan untuk malam ketujuh yang seharusnya jadi tanda perpisahan. Di bawah gantungan itu, sepasang sandal kecil miliknya sudah dibungkus plastik, seolah tidak akan pernah digunakan lagi. Ilham melangkah pelan ke dalam rumah, kakinya terasa asing menyentuh lantai ubin yang dingin namun familiar. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan sisa-sisa kerinduan yang terlalu cepat berubah menjadi duka. Dia melihat foto-fotonya yang ditempelkan pada dinding, coretan-coretan nama dan doa di selembar kertas yang sebelumnya digunakan sebagai pengumuman kehilangan. Setelah hiruk-pikuk reda dan pelukan-pelukan hangat berganti menjadi keheningan yang lebih hikmat, semua mata kini tertuju pada sosok Ustadz Samsuri. Lelaki tua itu duduk bersila dengan tenang, dengan sorot mata yang tajam namun penuh kelembutan. Dia memandangi Ilham sejenak seolah hendak memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya benar-benar anak yang sama, meski kini auranya terasa berbeda. Lalu perlahan dia mengambil segelas air putih dan mulai membacakan doa-doa di atasnya. Ustadz Samsuri menunduk dalam-dalam sambil mulutnya berkomat-kamit membaca ayat-ayat ruqyah dan doa-doa perlindungan. Suaranya dalam dan tenang, seperti ombak yang datang perlahan namun membawa daya yang tidak dapat dilawan. Orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala. Sebagian lainnya kembali meneteskan air mata, kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena rasa haru dan rasa takut yang belum sepenuhnya sirna. Setelah menyelesaikan doa-doanya, Ustadz Samsuri yang juga guru mengaji Ilham memberikan segelas air itu kepada anak laki-laki yang wajahnya terlihat pucat dan duduk di atas pangkuan sang ayah. Ilham menerima gelas itu dengan kedua tangannya. Matanya menatap jernih permukaan air yang bergetar halus karena getaran tangannya sendiri. Lalu tanpa ragu dia meneguk habis air itu dalam sekali tegukan hingga tandas. Begitu air itu masuk tenggorokannya, seketika tubuh Ilham menegang. Matanya terpejam erat, nafasnya terhenti sesaat. Lalu mendadak tubuhnya bergetar. Semua orang yang menyaksikan langsung panik. Sebagian mencoba mendekat. Namun Ustadz Samsuri mengangkat tangan meminta mereka tenang dan tetap di tempat. Ilham terlihat menggigil, tubuhnya seperti menahan sesuatu yang berat dan dingin yang merambat dari perut menuju ke kepala. Lalu tiba-tiba dia membuka mulut dan dari tenggorokannya keluar hembusan nafas panjang disertai aroma tanah dan bau sesuatu yang getir yang membuat beberapa orang menutup hidungnya. Ustadz Samsuri kembali menekan ubun-ubun Ilham dengan telapak tangannya, sambil melanjutkan bacaan doa yang kini suaranya terdengar lebih keras, tegas, dan menghentak. Detik berikutnya Ilham terjatuh bersimpuh, tubuhnya masih bergetar, tapi kini matanya terbuka. Tatapannya terlihat berbeda, terlihat lebih jernih dan lebih ringan, seperti seseorang yang baru saja dilepaskan dari cengkraman sesuatu yang lama mencekik batinnya. "Alhamdulillah," ujar Ustadz Samsuri sambil menatap Ilham dalam-dalam lalu tersenyum kecil dan mengangguk. Orang-orang yang masih berada di rumah itu mulai terlihat lega, seolah sesuatu yang mencekam mulai menghilang. Beberapa dari mereka mendekat untuk memeluk Ilham dan menepuk pundaknya, tapi Ilham tetap diam. Dia hanya memeluk lututnya sambil menunduk. Di dalam dadanya sesuatu perlahan luruh, ketakutan, kesepian, dan sebuah ingatan yang hingga hari ini masih terasa sangat jelas. Ilham ingat betul bagaimana cahaya itu akhirnya menyambutnya ketika dia berlari dengan nafas tercekat dan bagaimana suara panggilan samar di belakang terus memancingnya untuk menoleh. Ilham juga ingat bagaimana cahaya itu tidak hanya menyilaukan tapi menghangatkan, seolah seluruh rasa takutnya meleleh dalam sekejap, ditukar dengan rasa aman yang selama ini telah dirampas oleh dunia gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika.
Saat itu dia merasa langkahnya dituntun seperti ada yang menyalakan cahaya kecil di dalam dirinya, bukan hanya untuk pulang, tapi untuk terus mengingat, untuk tidak melupakan bahwa ada dunia lain yang tak semua mata bisa melihat, tapi bisa menjebak siapapun yang tidak hati-hati. Hari itu berlalu perlahan. Setelah semua orang kembali ke rumah masing-masing, malam pun datang. Rumah Ilham kembali tenang, tapi suasananya tidak lagi seperti sebelumnya. Ada kekosongan yang tersisa dan juga semacam ketegangan yang masih mengendap, terutama bagi Ilham sendiri. Setelah apa yang dialaminya hari itu, kehidupan Ilham tidak pernah sama lagi. Hari-harinya tak lagi sesederhana belajar, bermain, dan tertawa seperti anak-anak seusianya. Ada sesuatu yang berubah secara halus tapi dalam, seperti lapisan tipis di balik pandangan matanya yang dulu hanya bisa melihat dunia nyata. Kini seolah bisa merasakan dunia lain yang tersembunyi di balik bayang-bayang dan bisikan angin. Ilham mulai peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, suara-suara pelan yang tidak didengar orang lain, aroma aneh yang datang tiba-tiba seperti wangi bunga yang tidak ada wujudnya, atau bau anyir yang membuat bulu kuduknya meremang. Kadangkala, saat sedang melamun, dia melihat bayangan bergerak di sudut matanya, bayangan yang tidak terpantul oleh cahaya dan tidak menimbulkan suara. Awalnya dia merasa takut dengan mata batinnya yang perlahan-lahan mulai terbuka, tapi seiring berjalannya waktu, dia belajar untuk tidak menolak. Dia belajar mengenali tanda-tanda seperti hawa dingin yang melintas tiba-tiba, bisikan samar saat menjelang maghrib, atau binatang yang bertingkah aneh di sekitarnya. Ustadz Samsuri yang sejak awal mendampinginya menjadi sosok penting dalam fase kehidupan Ilham. Dengan kesabaran yang lembut namun tegas, beliau mulai membimbing Ilham dalam memahami apa yang tengah terjadi padanya. Bahwa kepekaan terhadap dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, dan bukan pula anugerah yang harus dibanggakan, karena itu adalah ujian sekaligus amanah. Setiap sore selepas mengaji, Ustadz Samsuri mengajak Ilham duduk berdua di serambi musola. Di sana, suara burung sore dan semilir angin jadi saksi bisu pelajaran-pelajaran halus yang tidak ada di kitab sekolah. Ustadz Samsuri mengajarkan Ilham berbagai doa perlindungan, mulai dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bisa menjadi pagar diri, hingga wirid-wirid pendek yang dibaca sebelum tidur dan saat memasuki tempat yang asing atau sunyi. Beliau juga mengingatkan Ilham untuk senantiasa menjaga wudhu, karena dalam keadaan suci, hati dan jiwa lebih kuat terhadap bisikan makhluk halus. Selain itu, Ustadz Samsuri juga mengajarkan adab-adab dasar, seperti jangan meludah di sembarang tempat, jangan menyebut-nyebut mereka dengan nada yang meremehkan, dan bila merasa ada yang memperhatikan jangan langsung menoleh, tapi membaca pelan-pelan doa-doa perlindungan dengan tetap tenang. Ilham mendengarkan semuanya dengan seksama. Dia mencatat dalam hati bukan hanya kata-katanya, tapi juga rasa yang menyertainya. Perasaan damai dan tentram saat nama-nama Allah disebut, dan bagaimana ayat-ayat itu seperti membentuk dinding tak terlihat di sekelilingnya. Seiring waktu berlalu, Ilham tumbuh menjadi remaja yang berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Bukan hanya karena pengalaman traumatis masa kecil yang membentuknya, tapi juga karena kedewasaan batin yang terus diasah oleh bimbingan spiritual yang konsisten. Ketika usianya menginjak 17 tahun, Ilham bukan lagi anak kecil yang mudah panik saat mendengar bisikan atau melihat sosok asing di sudut ruangan gelap. Dia kini menjadi pribadi yang tenang, tajam membaca suasana dan penuh kehati-hatian dalam berkata ataupun bertindak. Kemampuannya yang pada awalnya hanya sebatas peka terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata, kini telah berkembang perlahan namun pasti. Dia mulai bisa merasakan getaran dari tempat atau benda yang berisi, bahkan sesekali menangkap bayangan samar atau suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Namun yang lebih penting dari semua itu, Ilham tidak pernah sekalipun merasa bangga atau merasa istimewa karena kelebihannya. Dia tahu betul bahwa di balik kemampuan itu ada tanggung jawab besar.
Pada usia ini pula Ilham mulai sering dimintai bantuan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Awalnya hanya oleh keluarga dekat, seperti pamannya yang merasa rumahnya sering berbau amis di malam hari, atau tetangganya yang mengeluh karena anak balitanya selalu menangis histeris setiap maghrib tiba. Tapi kemudian kabar tentang Ilham mulai menyebar secara diam-diam. Satu demi satu warga dari luar kampung mulai berdatangan untuk meminta bantuan Ilham. Ilham tidak pernah mematok bayaran. Dia hanya menerima dengan lapang dada apapun yang diberikan, baik sekedar air mineral, nasi bungkus, maupun sekeping uang yang dibungkus kain putih. Bagi Ilham yang lebih penting adalah niat membantu, bukan menjadi dukun atau paranormal. Setiap malam setelah menyelesaikan bacaan dan menyucikan diri, dia akan duduk di kamarnya ditemani lampu minyak dan beberapa lembar daun bidara yang sudah dikeringkan. Ilham akan menutup matanya dan berdoa dalam hati, lalu membuka mata batinnya sedikit demi sedikit untuk melihat apa yang tersembunyi di balik keluhan orang-orang itu. Kadang dia hanya perlu menuliskan ayat-ayat tertentu untuk digantung di dalam rumah. Kadang dia harus datang langsung, membersihkan sudut-sudut rumah dengan air doa dan garam kasar. Kadang pula dia hanya duduk diam, mendengarkan dan menasehati. Karena sebagian besar gangguan berasal dari jiwa yang kosong dan hati yang jauh dari keyakinan. Ilham tahu jalannya masih panjang. Tapi sejak hari itu, saat dia memutuskan untuk menggunakan kepekaannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu sesama, dia merasa hidupnya memiliki arah yang lebih dalam. Hingga hari ini Ilham masih sesekali bermimpi tentang tanah lapang berlangit jingga dan wajah Ridwan yang tersenyum dari kejauhan. Dia tahu bahwa dirinya kini telah berjalan di jalan yang baik, jalan yang sunyi namun diterangi oleh cahaya yang tak semua orang bisa melihatnya.